Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama belajar. Oke, sekarang kita sudah masuk tema ke-7. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang dongeng fabel, ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Oke, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah berdoa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kalian dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Nah, di hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 7 tentang dongeng fabel. Jadi nanti Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu dongeng fabel, kemudian ciri-ciri dari dongeng fabel, kemudian isi dari dongeng fabel, kemudian yang keempat yaitu dongeng fabel berdasarkan gambar, yang terakhir yaitu kata sapaan dalam dongeng fabel. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang apa sih dongeng fabel itu. Dongeng fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, tokoh-tokohnya itu yaitu berbagai macam hewan. Nah, sekarang Ustazah punya gambar nih, ya. Oke, apa yang sudah kalian lihat dari gambar itu? Ya, di situ ada apa? Ada hewan apa saja? Oke, iya betul. Nah, hewannya kan gak hanya satu, ya. Jadi hewannya itu lebih dari satu. Nah, itu dikatakan dengan dongeng fabel, ya. Dongeng fabel. Nah, ini pengertiannya. Dongeng fabel itu cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu adalah berbagai macam hewan. Jadi di dalam ceritanya itu nggak hanya satu atau dua hewan, bisa disebutkan 3 hewan, bisa disebutkan 4 hewan. Jadi tergantung ceritanya. Jadi di dalam cerita itu ada berapa? Jadi berbagai macam hewan. Nah, kemudian dongeng fabel ini itu termasuk cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Nah, cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Oke, seumpamanya kalian ya ingin menuliskan dongeng yang di dalamnya itu tokoh-tokohnya tentang berbagai macam hewan. Jadi ceritanya tidak sesuai dengan ini, tidak nyata, tidak kejadian, tapi itu dibuat berdasarkan hayalan orang yang membuat dongeng tersebut. Nah, itu namanya dongeng fabel. Nah, Ustazah sebutkan ciri-cirinya dulu. Oke, ciri-ciri dongeng fabel itu apa saja sih? Nah, ciri-cirinya itu yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh, ya. Jadi tokohnya itu bukan Budi, Tommy, Ani, Siti, bukan, tapi berbagai macam hewan. Jadi kayak unta, kemudian burung dara. Nah, itu hewan yang digunakan. Nah, nanti Ustazah kasih contohnya. Oke, itu yang ciri-ciri yang pertama. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu tokohnya itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Oke, jadi karakter dan juga sifat yang ada di ceritanya itu seperti manusia. Ya, kemudian yang ketiga yaitu memiliki alur cerita. Oke, kemudian yang keempat yaitu ciri-cirinya memiliki pesan kebaikan. Jadi di dalam cerita itu tidak hanya sekedar cerita tapi juga mengandung pesan kebaikan.
Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menentukan isi dongeng fabel. Nah, kalau kita menentukan isi dongeng fabel itu ada 5 cara. Yaitu yang pertama ialah membaca dongeng fabel dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian yang kedua, setelah kalian membaca, ya, kemudian kalian harus mencatat nama tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Kemudian selain mencatat tokohnya, kalian juga harus menuliskan sifat tokoh tersebut. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memperhatikan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, menuliskan peristiwa tersebut dengan bahasa sendiri. Jadi itu menentukan bagaimana isi dongeng fabel. Nah, Ustazah punya contoh, ya. Ustazah punya contoh. Nah, perhatikan ya contoh berikut ini. Contohnya yaitu tentang kera yang malas mandi. Ayo, siapa yang malas mandi di rumah? Awas ya, kayak kera. Maaf, maksudnya itu tidak baik. Jadi perhatikan contoh cerita yang Ustazah ini ceritakan. Judulnya yaitu tentang kera yang malas mandi. Nah, teman-teman, hari sudah sore, ayo kita pulang, ajak si kera. Benar kera, ayo kita pulang, saut tupai. Tapi teman-teman, sebaiknya kita mandi dulu di sungai, ucap kelinci. Kamu benar kelinci, ayo kita mandi. Nah, ayo kita ke sungai. Oke, itu ajak tupai. Aku tidak mau, aku sangat lelah. Aku mau pulang dan tidur aja, kata si kera. Nah, kemudian kera pun pulang tanpa mandi. Sesampainya di rumah, kera ingin langsung tidur. Namun, ia tetap tak bisa tidur. Badannya terasa gatal-gatal akibat tubuhnya masih kotor. Keesokan harinya, teman-teman mengajaknya mencari makan. Namun, kera masih sangat mengantuk karena tidak bisa tidur. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat teman-temannya. Nah, dari cerita kera yang malas mandi itu dapat kita temukan isi fabelnya. Yang pertama, yaitu tokohnya. Kita harus menentukan tokohnya dulu. Tadi kan sudah yang membaca dengan baik. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tokohnya. Tokohnya tadi ada siapa saja? Iya, ada kera, ada tupai, ada kelinci. Jadi tokohnya ada 3 hewan. Nah, inilah yang disebut dongeng fabel. Di dalam cerita itu tokoh-tokohnya adalah berbagai macam hewan. Ada 3 hewan, yaitu kera, tupai, dan juga kelinci. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu sifatnya. Sifat dalam tokoh tadi. Sifat kera yang paling menonjol ya, sifat kera. Apa sifatnya kera? Iya, betul. Sifatnya kera itu malas mandi. Siapa yang malas mandi? Bau. Hati-hati ya kalau malas mandi nanti kayak kera, tidak bisa tidur karena badannya kotor semua. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan peristiwa yang penting yang ada dalam cerita tadi. Apa? Yaitu akibat kera tidak mau mandi, akhirnya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena badannya gatal-gatal. Nah, pesannya yaitu pesan yang ada di dalam cerita itu jangan malas mandi, karena mandi itu juga untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Iya, betul. Jadi jangan malas mandi, jangan kayak kera. Ya, jangan kayak kera. Nah, selanjutnya yaitu Ustazah menyampaikan ada contoh lagi. Tadi kan itu tentang si kera. Nah, ini tentang semut dan juga laba-laba. Nah, semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Semut hanyut ke sana kemari. Namun, ia berusaha untuk tetap mengangkat kepalanya agar tidak tenggelam. Pegang jariku, aku akan menarikmu, Mut. Nah, itu teriak si laba-laba. Kemudian semut pun
menurut. Ia kemudian ditarik ke tepi oleh laba-laba menggunakan jaringnya. Terima kasih laba-laba, ucap semut. Sama-sama semut, sebagai sesama makhluk hidup, kita memang harus tolong menolong. Nah, tokohnya tadi siapa? Ya betul, semut dan juga laba-laba. Kemudian sifatnya laba-laba tadi apa? Ya, dia suka menolong. Jadi sifatnya laba-laba suka menolong. Kemudian pesan yang ada dalam cerita tadi apa? Iya, betul. Sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong. Iya, betul. Meskipun dengan siapa saja kita harus tetap saling menolong, tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang menceritakan isi dongeng fabel berdasarkan gambar. Oke. Nah, dalam menentukan isi cerita itu berdasarkan gambar, kita punya 4 cara. Yang pertama yaitu mengamati gambar hewan yang ada dalam gambar, ya. Jadi kita harus mengamati gambar hewannya dalam gambar itu tadi. Kemudian setelah kita mengamati, kemudian kita lihat kegiatan hewan tersebut. Nah, setelah kita melihat kegiatan hewan tersebut, kita melihat ekspresi atau raut wajah hewan tersebut, ya, hewan yang ada di dalam gambar itu tadi. Kemudian yang terakhir kita mengurutkan ceritanya sesuai dengan gambar. Oke, Ustazah punya contoh. Nah, Ustazah punya gambar nih. Nah, coba perhatikan ya. Nah, dari 3 gambar ini ya, ada gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Coba kita lihat gambar satu persatu. Oke, Ustazah akan menjelaskan gambar yang pertama. Oke, di situ ada gambar siapa? Iya, betul, ada gambar kerbau dan juga ada burung deh itu. Iya, kelihatan ya burungnya ya. Nah, itu namanya burung jalak. Jadi yang gambar yang pertama itu ada gambar kerbau bertemu dengan burung jalak. Kerbau itu merasa gatal karena kutu yang ada di punggungnya, yang ada di punggungnya si kerbau itu. Setelah berkomunikasi dengan burung jalak, burung kerbau ini meminta bantuan kepada burung jalak agar membantunya menghilangkan kutu yang ada di punggungnya. Nah, kemudian yang gambar yang kedua itu burung jalak meminta izin kepada kerbau agar memakan kutu yang ada di punggung kerbau. Oke. Dan kerbau pun mengizinkan. Kemudian gambar yang ketiga itu kerbau setelah diambil kutunya, kerbau berterima kasih kepada burung jalak karena dengan memakan kutunya itu hilanglah kutu gatal yang di badannya kerbau. Nah, untuk ceritanya ya bisa kalian baca di buku pelajar kalian halaman 90 ya. Jadi di situ tokohnya yaitu ada tokoh kerbau dan juga burung jalak. Nah, di dalam cerita itu sifatnya si burung jalak yaitu suka menolong. Istilahnya seperti sama-sama untung ya. Untung buat kerbau dan juga untung buat burung jalak. Untung buat kerbau apa? Ya, untung buat kerbau itu kutu yang ada di tubuhnya itu hilang sehingga tidak gatal. Kemudian kalau untung buat si jalak itu adalah dia mendapatkan makanan dari kerbau. Iya, betul. Oke. Nanti untuk cerita lengkapnya kalian bisa membacanya di buku pelajar kalian halaman 90. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang kata sapaan yang ada di dalam dongeng fabel. Jadi di dalam dongeng fabel dan juga itu dalam ceritanya, dalam percakapannya itu pasti ada kata sapaannya.
Oke, kata sapaan itu apa sih? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa. Namanya kan kata sapaan. Jadi kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Jadi ini kata sapaan ini terjadi saat kita atau saat dalam cerita itu ya berbicara secara langsung. Jadi coba perhatikan percakapan ini ya. Contoh yang pertama. Kiki, selamat pagi matahari yang baik. Sapa Kiki Rama. Kemudian mataharinya menjawab, selamat pagi juga Kiki. Hehehe. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi daripada aku. Saut matahari. Nah, dalam percakapan itu tadi kata sapaannya yang diucapkan Kiki adalah matahari yang baik. Oke, kemudian kata sapaan yang diucapkan matahari adalah Kiki. Oke, untuk contoh yang kedua, kamu mau kemana Mumut? Tanya Lala. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala. Jawab kata sapaan yang diucapkan oleh Lala tadi apa? Coba perhatikan. Kamu mau kemana Mumut? Jadi kata sapaan yang diucapkan Lala? Iya betul, Mumut. Kata sapaan yang diucapkan Lala adalah Mumut. Kemudian kata sapaan yang diucapkan Mumut. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala. Iya betul. Oke, jadi kata sapaan yang diucapkan oleh Mumut adalah Lala. Nah, jadi mudah ya untuk menentukan kata sapaan yang ada di dalam dongeng fabel. Jadi kalian bisa belajar lagi mengasah kata sapaan dalam dongeng fabel itu di buku tematik kalian halaman 94 dan juga 95. Oke, alhamdulillah. Tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang apa itu dongeng fabel, kemudian ciri-ciri yang ada di dalam dongeng fabel, kemudian bagaimana mencari isi di dalam dongeng fabel, kemudian bagaimana caranya menentukan isi dalam dongeng fabel yang berupa gambar. Kemudian yang terakhir Ustazah juga sudah menjelaskan tentang kata sapaan yang ada di dalam dongeng fabel. Nah, Ustazah harapkan kalian semuanya bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jika ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan oleh Ustazah masing-masing. Dan kalian juga bisa berlatih ya di buku modul kalian ataupun di buku tematik kalian bersama orang tua. Diskusikanlah semuanya itu latihan-latihan yang ada dengan orang tua kalian masing-masing. Jika ada yang kurang paham, jika ada yang masih bingung, jadi kalian boleh menghubungi ustazah kalian masing-masing. Oke, cukup sampai di sini apa yang ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke, jazakumullah buat anak solihah kelas 2. Oke, jargon kelas 2, semangat menjadi generasi Rabbani. Oke, ustazah cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.